Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Putri Diliani, NIM 43010222122 dari Pendidikan Kimia Universitas Negeri Semarang, PPG Prajabatan, gelombang pertama. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD, yaitu untuk elaborasi pemahaman di topik 5 untuk mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Oke, sebelumnya kita sudah tahu ya jika backward design itu penyusunannya kan dari di belakang, maka dari itu dia disebut sebagai backward design. Dan dalam penyusunan tersebut, UBD itu perlu memperhatikan aspek where to. Nah, aspek where to itu terdiri dari where and why, kemudian hook and hold, equip, rethink, reflect, and revise, kemudian evaluate, kemudian tailored, dan yang terakhir ada organize. Nah, karena saya berasal dari kelompok 1, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek where and why dalam where to. Nah, where is going and why, di sini tujuannya itu agar guru membantu peserta didik mengetahui di mana bab yang sedang dipelajari dan apa yang diharapkan. Kemudian guru dapat membantu peserta didik mengetahui dari mana pengetahuannya berasal dan mengapa mereka perlu mengetahui aspek-aspek tersebut, mengapa mereka perlu mempelajari hal-hal yang akan dipelajari ke depannya. Kemudian lembar kerja yang disediakan yaitu apa tujuan dari pembelajaran Anda, terus kemudian bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya, kemudian mengapa tujuannya seperti itu, dan kemudian tentukan unjuk kinerjanya apa dan kriteria apa yang harus dinilai untuk kemudian dipahami oleh peserta didik juga. Nah, di sini saya mengambil materi itu asam basa, yaitu untuk kelas 11 ya. Di sini tujuan pembelajarannya dijabarkan dulu menurut capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya dapat diamati pada gambar berikut ya. Kemudian kami mengedepankan pada keterampilan proses, yaitu di sini ada memproses, menganalisis, dan menggali informasi, kemudian mengevaluasi dan refleksi, kemudian mengkomunikasikan hasil, serta melakukan eksperimen. Untuk tujuan pembelajarannya sudah memenuhi aspek ABCD. Di sini kami menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan STEM, berdiferensiasi untuk mencapai keterampilan berpikir tinggi, berpikir kritis tingkat tinggi atau high order thinking skill. Kemudian tujuannya di sini ada 1 sampai dengan 8 yang dapat diamati pada layar, dan kami menekankan pada keterampilan proses yang sebelumnya sudah saya sebutkan itu. Kemudian untuk posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya. Jadi ada kompetensi awal di mana peserta didik itu berada levelnya. Nah, kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik sebelum mempelajari materi asam basa yaitu harus memahami konsep terkait dengan stoikiometri dan kesetimbangan. Kemudian untuk level dari peserta didik dilihat dari tujuannya ya, posisinya. Di sini peserta didik harus mampu menuliskan reaksi ionisasi suatu larutan. Kemudian peserta didik harus mampu menentukan Kc pada reaksi kesetimbangan. Kemudian peserta didik juga harus mampu dulu menghitung konsentrasi suatu larutan jika diketahui mol dan volumenya. Ini sebagai bekal mereka sebelum masuk ke materi asam basa. Nah, untuk kemampuannya terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi, tergantung deskripsinya masing-masing ya. Untuk yang rendah, mungkin dia masih kesulitan dalam memahami materi sebelumnya, atau kemampuannya memang belum tinggi, masih rendah. Terus kemudian ada yang rata-rata atau sedang, dan yang tinggi itu dia yang bisa mencapai level high order thinking skill. Artinya guru nanti harus memberikan kesempatan mereka untuk lebih berkembang lagi. Kemudian mengapa pembelajarannya seperti itu? Mengapa tujuan pembelajarannya kami memilih demikian? Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan materi sebelumnya tentu saja ya. Kemudian menyesuaikan dengan capaian pembelajaran karena kita dalam menyusun kurikulum tentu harus memperhatikan standar kurikulum nasional. Di sini kami menggunakan capaian pembelajaran. Kemudian menyesuaikan dengan keterampilan yang ingin dicapai oleh siswa sesuai dengan karakteristik dari siswa itu sendiri.
Nah, untuk unjuk kerjanya, kami memiliki 3 hal, yaitu ada tujuan, aspek pemahaman, dan unjuk kerja. Yang pertama yaitu untuk menganalisis teori asam basa menurut para ahli. Aspek pemahamannya adalah mampu menjelaskan, dan unjuk kerjanya nanti siswa mengerjakan LKPD dan soal. Untuk memprediksi nilai pH asam basa melalui indikator universal dan alami, diharapkan nanti siswa mampu menginterpretasikan. Nah, unjuk kerjanya bisa dari LKPD atau soal, dan juga melalui praktikum atau percobaan. Kemudian untuk memprediksi nilai pH asam basa melalui indikator universal dan alami, diharapkan nanti aspek pemahamannya itu siswa mampu mengaplikasikan. Nah, untuk unjuk kerjanya bisa dari LKPD, soal, atau melalui percobaan juga. Kemudian untuk tujuan, yang merancang percobaan untuk pengukuran pH asam basa dengan indikator. Nah, diharapkannya siswa memiliki perspektif sendiri, yaitu melalui unjuk kerja, diskusi, dan percobaan. Kemudian siswa mempresentasikan data hasil diskusi dengan materi asam basa. Diharapkan setelah ini siswa memiliki empati satu sama lain dengan temannya. Kemudian unjuk kerjanya ini melalui presentasi dan diskusi. Kemudian juga ada observasi dari guru. Kemudian untuk menunjukkan rasa sikap ingin tahu, di sini aspek pemahamannya diharapkan siswa itu memiliki pengetahuan diri. Nah, unjuk kerjanya melalui observasi dari guru sendiri dan juga refleksi dari masing-masing siswa yang mungkin nanti bisa ditampilkan di depan layar dengan media-media seperti Padlet dan lain-lain seperti itu. Kemudian kriteria yang akan dinilai tentu saja memenuhi aspek pemahaman dalam UVD itu sendiri, ya, dapat diamati pada layar. Dan untuk kriteria yang akan dinilai, kami menggunakan penilaian 2 jenis, yaitu untuk sumatif dan formatif. Untuk sumatifnya sendiri dapat diamati pada layar, terdiri dari pengetahuan variantasi host, ada keterampilannya, kemudian ada keterampilan sikap yang dinilai juga. Dan kemudian untuk penilaian formatif, ini dalam bentuk refleksi guru maupun siswa di akhir pembelajaran. Nah, untuk aplikasinya langsung di soal, di persoalan, maksudnya apa yang akan dinilai seperti itu kan, dapat diamati pada layar, ya. Yang pertama ini ada untuk kemampuan mampu menjelaskan. Ini materinya teori asam basa menurut para ahli. Jadi siswa diharapkan dapat menganalisis teori asam basa menurut para ahli. Dari beberapa itu diharapkan aspek yang dinilai siswa dapat menjawabnya dengan akurat sesuai dengan contoh soal yang seperti ini. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mampu menginterpretasikan, yaitu untuk evaluasinya menggunakan soal-soal seperti yang ada di layar. Jadi ada diberikan hasil kerja, hasil praktikum dari beberapa sampel air, kemudian juga melalui percobaan dengan indikator yang kemudian siswa diminta untuk menggambarkan trayek pH-nya agar dia dapat menentukan pH dari larder ini dan menyelesaikan masalah nantinya. Jadi dia diminta untuk memprediksi, ya. Kemudian untuk mampu mengaplikasikan, nah di sini saya menggunakan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin soalnya itu sama dengan sebelumnya, dengan harapan siswa ini dapat menjawab dengan adaptif dan dengan tujuannya yaitu untuk memprediksi nilai pH asam basa melalui indikator universal dan alami. Nah, untuk keterampilan selanjutnya yaitu memiliki perspektif. Diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah yang ada pada gambar layar berikut, dan kemudian siswa diminta untuk merancang percobaan untuk mengukur pH asam basa dengan indikator. Dan diharapkan melalui percobaan ini siswa dapat berpikir secara kritis, sehingga aspek yang kita nilai adalah keterampilan berpikir kritisnya itu sendiri. Kemudian siswa memiliki empati. Di sini siswa harus mempresentasikan hasil diskusi dengan materi asam basa melalui topik yang sudah disepakati. Kemudian di sini aspek yang kami gunakan terdiri dari indikator, beberapa dari aspek terbuka. Dan kemudian siswa harus mampu memahami dirinya sendiri, atau dia merasa, oh saya sudah bisa dengan materi ini, oh saya belum bisa. Dia tahu maksudnya kemampuan dia kemudian dapat mengevaluasi ataupun memberikan refleksi kepada orang lain. Kemudian di sini siswa juga harus menunjukkan rasa ingin tahu dan disiplin.
Dan di sini ada indikator yang dinilai, yaitu sadar diri. Untuk aspek-aspeknya dijabarkan sebagai berikut. Oke, untuk analisis jurnal, saya mengambil dari Understanding by Design in EFL Teaching, Teacher Professional Development and Student Achievement. Di sini jurnal tahun 2017 menjelaskan mengenai penerapan UPD itu sendiri pada Professional Development and Student Achievement. Jadi bagaimana dampak UPD ini yang dikembangkan oleh guru profesional terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Untuk analisis jurnalnya, mereka juga sudah menggunakan aspek where to, maksudnya pedoman where to itu sudah benar-benar diterapkan. Dan yang pertama itu memang mereka sudah menentukan tujuannya dulu, apa yang akan dituju. Di sini ada tim 1 maupun tim 2 yang kemudian diimplementasikan ke dalam evaluasi yang selanjutnya mereka bentuk. Kemudian di sini ada data collection and tools. Di sini mereka akan mengevaluasi bagaimana siswa itu nanti untuk maksudnya bentuk evaluasi yang akan digunakan. Mereka sudah menentukan dulu bagaimana data kolektifnya atau data collecting toolsnya melalui unit design. Kemudian untuk analisis levelnya yang lain, mereka juga kemudian akan menggolongkan kemampuan siswa dalam beberapa level. Jadi ada level A, mungkin mereka yang masih berada di level rendah, kemudian level B, dan level C. Seperti itu kurang lebih. Oke, jadi kesimpulannya, kurang lebih apa yang saya pelajari di kelas, apa yang saya pahami selama ini itu sudah sama dengan literatur-literatur yang saya temui, terutama dari jurnal tadi yang sudah saya baca dan terangkan sedikit. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.